Episode 3. Aku tidak mau, Bu. Ku mohon jangan lakukan padaku. Hicks, tolong, Bu. Aku takut. Hicks, Ishak, Lisa memohon sambil menangis dan memegangi lengan Vina ibunya. Vina langsung menghempaskan tangan Lisa dengan kasar dan menatap tajam. Kau pikir aku peduli? Bagiku kau akan lebih berguna jika kau melakukan pekerjaan ini. Supaya kau bisa memberiku uang yang banyak. Paham? Sudah sana, ikut dengan nyonya ini, ucap Vina dengan tegas sambil mendorong Lisa ke arah wanita tersebut. Wanita itu pun dengan cepat mencengkram kedua lengan Lisa agar tidak lepas. Ibu. Ku mohon jangan lakukan ini padaku. Hicks. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak mau, Bu. Kenapa ibu tega sekali padaku? Hicks, Ishak, Lisa yang terus merengek dan memohon pada ibunya. Aku serahkan dia padamu, nyonya. Aku pergi, ujar Vina bicara pada wanita itu dan pergi meninggalkan Lisa tanpa memperdulikan nasibnya. Ibu, jangan pergi. Hicks, jangan tinggalkan aku. Hicks, teriak Lisa mencoba meronta untuk lepas dari tangan wanita tersebut. Tapi wanita itu justru dengan kuat mencengkram kedua lengan Lisa. Sudah diam. Tidak ada gunanya kau memohon pada ibumu. Dia sudah menerima uangku, jadi sekarang giliran kau yang menghasilkan uang untukku. Mengerti? Ayo, sahut wanita itu mempertegas dan memaksa Lisa pergi. Lisa pun tak dapat melarikan diri, karena ternyata wanita itu sudah dikawal dengan dua orang bertubuh besar yang adalah bodyguardnya. Lisa hanya bisa pasrah dan menerima apa yang akan terjadi padanya. Lisa hanya bisa menangis di dalam ruangan yang ditemani beberapa gadis-gadis muda lainnya, yang penampilannya sama dengannya. Memakai pakaian yang sedikit terbuka dan riasan yang sangat mencolok. Beberapa gadis yang melihat pun hanya bisa diam sambil memandanginya. Karena mereka bisa menebak jika nasib Lisa akan sama dengan mereka. Namun salah satu dari mereka datang menghampiri Lisa yang masih menangis. Percuma saja kau menangis. Jika sudah masuk kandang singa ini, kau tidak akan bisa lolos. Jadi kau cukup jalani saja, agar bisa dapetin uang yang banyak, sahut wanita dengan dandanan yang mencolok dan pakaian yang sangat terbuka dan ketat. Lisa kembali menangis saat wanita berkata seperti itu. Tapi ini bukan kemauanku. Aku tidak pernah berpikir untuk masuk ke tempat yang seperti ini. Hicks, jawab Lisa dengan masih terisak. Semua gadis di sini juga sama sepertimu. Bukan keinginan mereka untuk menekuni pekerjaan haram ini, tapi karena tuntutan hidup memaksa mereka harus melakukannya. Jadi bukan dirimu saja yang rela melakukan pekerjaan terkutut ini. Itu sebabnya aku mengatakan, percuma saja kau menangis. Itu tidak akan membuatmu bisa lolos dari tempat ini. Jadi kau hanya cukup menerima dan jalani saja. Karena uang yang akan datang menghampirimu. Paham? Jelas wanita itu panjang lebar dengan tegas. Lisa hanya bisa menundukkan kepalanya dan meratapi nasibnya yang seakan tidak akan memiliki harapan lagi. Sementara Vina pulang ke rumahnya sambil menikmati uang dari hasil ia menjual Lisa pada wanita yang ternyata adalah seorang mucikari. Karena sudah terlalu lama Lisa menangis, ia tiba-tiba saja menghentikan tangisannya saat sang mucikari datang menghampirinya dengan raut wajah yang lantang.
Kenapa kau masih saja menangis? Kenapa masih tidak ubah penampilanmu? Tanya wanita dengan sorot mata yang sangat tajam. Lisa pun menoleh ke arah wanita tersebut sambil bersimpuh di kedua kakinya. Nyonya, saya mohon. Hicks, tolong lepaskan saya. Tolong biarkan saya pergi dari tempat ini. Ini bukan kemauan saya, Hicks. Saya sama sekali tidak tahu dengan niat ibu saya. Kalau ternyata dia menjual saya, Hicks, saya mohon pada Nyonya. Rintih Lisa menangis sambil memohon pada wanita tersebut. Namun bukan menerima rasa simpati ataupun kasihan, tersebut justru menghempaskan tubuh Lisa dengan kakinya secara kasar. Kau pikir aku akan peduli? Jika sudah memasuki area kekuasaanku, tidak akan ada satupun yang bisa lepas dari sini. Paham? Dan kau tidak akan bisa membalikkan keadaan, ujar wanita itu dengan tegas. Lisa hanya menunduk ketakutan dan terus menangis. Dan wanita itu pun mendekati Lisa sambil mengapit kedua pipi Lisa dengan kuat. Dengar, jangan pernah berpikir kau bisa melarikan diri dari cengkeramanku. Kau harus memberiku banyak uang. Kalau kau berani lolos dariku, nyawamu dan ibumu akan tamat di tanganku. Dan segera hapus air mata menjijikanmu itu, karena air matamu tidak akan mengubah keadaan. Paham? Ucap wanita itu langsung menghempaskan wajah Lisa secara kasar. Sementara sebagian dari mereka hanya bisa melihat tanpa berani membela Lisa. Karena nasib mereka pun sama seperti Lisa, dan tak dapat berbuat apapun untuk melindungi diri. Cepat ubah penampilan gadis ini, dan bawa dia ke mobilku, ucap wanita itu dengan nada tinggi sembari memberi perintah pada mereka yang masih diam menatapi Lisa. Wanita itu pun akhirnya pergi begitu saja. Lisa hanya bisa pasrah dan membiarkan dirinya diubah oleh sebagian dari mereka. Setengah jam kemudian, setelah cukup lama penampilan Lisa diubah, akhirnya penampilan Lisa terlihat semakin berbeda. Penampilannya pun sangat cantik, dengan rambut ikal dan memakai dress mini namun sangat terbuka. Hingga memperlihatkan lekukan tubuh Lisa yang pastinya akan menggoda para hidung belang yang akan dijajahkan oleh wanita tersebut. Wanita itu pun membawa Lisa ke suatu tempat yang Lisa kembali tidak tahu. Di hatinya, Lisa terus berharap akan ada keajaiban untuknya, yang bisa menyelamatkan dirinya sebelum ia terjerumus dalam lembah hitam yang tidak ia inginkan. Karena tak pernah terpikirkan sekalipun di benaknya, jika hidupnya harus berakhir menjadi wanita pemuas enfu bejat para hidung belang. Di perjalanan Lisa terus berdoa dan memohon kepada Tuhannya, agar ia lindungi. Ya Tuhan, ku mohon, lindungi aku, selamatkan aku dari keadaan yang akan membuat hidupku hancur. Aku hanya bisa berlindung padamu Tuhan. Sesaat sang wanita pun melirik dengan sinis. Percuma saja kau berdoa, karena nasibmu sekarang berada di tanganku. Dan Tuhanmu tidak akan mau mendengarkan doamu. Kau pikir kau istimewa untuknya, sindir wanita itu yang ternyata tak mempercayai Tuhannya. Lisa hanya bisa diam menunduk, karena ia tak ingin menjawab ucapan wanita itu yang bisa membuatnya marah. Ingat, jika sudah di sana, kau jangan coba memasang wajah miris pada pelangganku. Jangan membuatnya merasa kecewa dan tidak puas. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal, dan akan kubuat hidupmu semakin hancur. Paham?
Ucap wanita itu memberi peringatan dan ancaman. Lisa hanya mengangguk pelan dengan perasaan yang ketakutan. Sesampainya di suatu tempat, wanita tersebut membawa Lisa pada seseorang yang selalu pelanggan setianya. Lisa terus merasa ketakutan dan gemetaran, karena kehancuran hidupnya sudah hampir di ujung mata. Lisa benar-benar tak bisa menghindar dan bahkan kabur. Karena wanita tersebut memiliki 2 pengawal dengan bertubuh kekar dan menakutkan, yang membuatnya tidak bisa berbuat apapun. Maaf Tuan, sudah membuatmu menunggu lama. Hehe, sahut wanita itu dengan memasang wajah yang ramah. Ah, tidak masalah Nyonya. Asal kau membawakanku gadis muda dan cantik untukku. Hahaha, jawab seorang lelaki tua yang gendut namun memiliki banyak uang. Tentu saja Tuan. Gadis yang kubawa sangat fresh, dan bahkan masih segel juga original, jawab wanita itu sambil memicingkan matanya. Oh, itulah yang kutunggu-tunggu. Aku sudah tidak sabar untuk mencicipinya. Hahaha, ujar lelaki tua itu yang langsung bersemangat kegirangan. Melihat tatapan si lelaki gendut tersebut, membuat Lisa semakin ketakutan. Tatapan yang menjijikan seperti binatang buas yang siap akan memangsanya. Lelaki gendut itu pun memberikan setumpuk uang yang berada di dalam sebuah amplop pada wanita mucikari tersebut. Senyuman lebar pun langsung terpancar dari raut wajah wanita itu. Terima kasih Tuan. Aku senang kau selalu menjadi pelanggan tetapku. Dan gadis ini ku serahkan padamu. Silakan kau nikmati sesuka hatimu. Aku pergi dulu, besok aku akan menjemputnya. Hehehe, ujar wanita itu tersenyum lebar sambil menatap pada Lisa. Sebelum wanita itu pergi, ia pun menarik paksa tangan Lisa dan menyerahkannya pada pria gendut tersebut. Layani tuan ini dengan puas. Paham, sahutnya yang langsung mendorong Lisa pada pria gendut tersebut. Dan pria gendut itu pun langsung menangkap tubuh Lisa dan mendekapnya dengan erat. Seketika Lisa langsung panik dan berusaha meronta agar bisa melepaskan dirinya dari cengkeraman pria tersebut. Tidak. Nyonya, tolong jangan tinggalkan aku. Hicks. Biarkan aku pergi Nyonya. Hicks. Nyonya. Nyonya, teriak Lisa yang memanggil wanita itu yang sudah pergi menjauh. Sementara pria itu justru hanya tersenyum dan langsung menutup kamar tersebut. Tanpa pikir panjang, pria tersebut juga langsung menghempaskan tubuh Lisa secara kasar ke atas ranjangnya. Brooke, aku sudah membayarmu dengan sangat mahal Nona. Jadi tugasmu harus memuaskanku. Dan jangan coba macam-macam denganku. Paham? Ujar pria gendut itu sambil tersenyum liar seperti iblis. Lisa pun kembali menangis dan merapatkan kedua tangannya untuk memohon. Tuan, ku mohon. Tolong lepaskan saya. Ini bukan kemauan saya. Saya telah dijual oleh ibu kandung saya, tanpa sepengetahuan saya. Hicks. Tolong kasihani saya Tuan. Saya mohon, rintih Lisa yang menangis terisak sambil memohon. Bukan merasa kasihan dan iba, pria gendut itu justru masih tersenyum licik pada Lisa. Kau pikir aku peduli? Gadis Ja Asteris Ang sialan, kau tetaplah Ja Asteris Ang yang sudah seharusnya melayaniku. Jawab pria itu dengan berteriak dan menarik kedua kaki Lisa ke arahnya dan langsung memukul wajah Lisa hingga berdarah. Ah!
Lisa pun meringis kesakitan dan semakin takut dengan tindakan brutal pria gendut itu yang sudah melukainya. Terlihat ia tidak peduli dengan nasib Lisa. Pria itu pun semakin beringas dan mulai menindih tubuh Lisa, sambil menahan kedua tangan Lisa ke atas. Lisa terus berusaha meronta agar lepas dari kungkungan pria tersebut. Namun pria itu semakin kuat menahan tubuh Lisa dan berusaha mencumbu bibir Lisa dengan liar. Bahkan mencoba merobek pakaian yang dipakai Lisa. Lisa pun mencoba mengalihkan wajahnya agar tidak disentuh oleh wajah menjijikan pria tersebut. Lisa tak ingin menyerah dan masih terus meronta agar bisa melepaskan dirinya dari pria gendut itu. "Tolong, lepaskan saya," isak Lisa memohon sambil menangis histeris. "Teruslah menangis ja asteris ang sialan. Semakin kau seperti itu semakin aku tidak peduli," sentak pria gendut itu yang dengan cepat menyentuh bibir Lisa dengan bibirnya. Namun lagi-lagi Lisa berusaha menghindar dan sekuat tenaga Lisa berusaha menghindari wajahnya. Bahkan tidak peduli dengan bibirnya yang sedikit berdarah akibat pukulan pria gendut itu. Tapi beberapa saat lelaki tersebut bangkit dan membuka kemeja yang ia pakai. Lisa pun langsung memiliki kesempatan untuk bangkit dari ranjang tersebut dan mencoba untuk menjauh dari pria gendut itu. "Percuma saja kau menghindar ja asteris ang sialan. Karena kau tidak akan bisa kabur dariku. Apakah saat ini kau ingin bermain dulu denganku?" "Hahaha," ujar pria gendut itu dengan tatapan dan senyuman iblisnya. Lisa perlahan berjalan mundur dan dengan sengaja membelakangi kedua tangannya untuk meraba sesuatu. Agar ia melindungi dirinya dari sesuatu yang bisa menyerang si pria gendut itu tanpa si pria gendut tahu. Dan benar saja, saat si pria gendut sudah bertelanjang dada, dia pun mulai mendekati Lisa yang sudah ketakutan. "Ayo sayang. Sudah cukup bermain-mainnya denganku. Sudah saatnya kau melayaniku. Aku sudah muak melihatmu menangis seperti itu," ujarnya perlahan menghampiri Lisa. Namun, saat si pria gendut akan menghampirinya, Lisa dengan cepat langsung melayangkan sebuah botol minuman alkohol yang secara kebetulan berada di atas meja tepat di belakangnya ke arah kepala si pria gendut tersebut. Darah segar pun mengalir tepat di atas kepala si pria gendut tersebut, yang seketika membuat si pria gendut langsung jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Seolah mendapatkan kesempatan, Lisa tanpa pikir panjang langsung keluar dari kamar tersebut dan melarikan diri untuk kabur. Tanpa peduli dengan keadaannya yang sudah berantakan dan terluka, pakaian yang sudah setengah robek. Lisa terus berjalan dengan sedikit terlatih karena kondisi kakinya yang cukup sakit saat si pria gendut itu sempat menindih kedua kakinya tadi. Lisa terus meninggalkan tempat tersebut, tanpa peduli orang-orang yang melihat keadaannya. Dan bahkan mereka juga tak memperdulikan keadaan Lisa. Setidaknya menolong Lisa pun tidak. Hari yang sudah semakin malam, dengan tubuh sudah kedinginan, Lisa terus berjalan kaki tanpa tahu arah tujuan. Ia juga tak berani pulang ke rumah, karena ia tahu pada akhirnya nasibnya akan kembali ke tempat wanita itu dan membuat sang ibu juga akan marah besar. Lisa seakan tak sanggup lagi untuk berjalan karena kondisi kakinya yang semakin sakit. Lisa sejenak berhenti dan memperhatikan suasana malam yang semakin sepi dan gelap. "Aku harus kemana? Aku sangat lelah. Tuhan tolong aku. Kenapa hidupku jadi seperti ini?
rintih Lisa dengan pelan sambil berusaha mengusap-usap kedua tangannya yang mulai kedinginan. Karena udara malam yang semakin dingin dan menusuk. Lisa pun kembali melanjutkan berjalannya dan akan menyeberangi jalan. Namun saat dirinya akan menyeberang, Lisa tak menyadari jika ada sebuah mobil hitam melaju ke arahnya. Seketika membuat Lisa terkejut dan berteriak, sebelum mobil itu akan menabraknya. "Argah!" teriak Lisa sekuatnya. Dan mobil tersebut seketika berhenti sebelum menabrak ke arah Lisa. Sementara Lisa justru jatuh pingsan karena kelelahan. "Ada apa?" tanya Sean pada Juan. Yang ternyata mobil tersebut adalah mobilnya. Ketika ia baru saja pulang dari barnya. "Maaf Tuan. Saya hampir menabrak seorang gadis," jawab Juan menoleh. "Coba kau periksa," ujar Sean memberi perintah. Juan pun mengangguk dan langsung keluar dari mobil Sean untuk melihat keadaannya Lisa yang sudah pingsan. Juan betapa terkejutnya melihat seorang gadis asing yang hampir ia tabrak. Terlebih melihat kondisi Lisa yang sangat memprihatinkan. Sean yang tak bisa menunggu, ikut menghampiri Juan. "Kenapa kau lama sekali? Kau benar-benar menabraknya?" tanya Sean dengan nada wibawanya. Juan pun menoleh ke arah Sean. "Sepertinya tidak Tuan, tapi gadis ini pingsan dan kondisinya sangat memprihatinkan," jawab Juan memperlihatkan keadaan Lisa. Sean pun mengernyitkan pandangannya dan sesaat memperhatikan keadaan Lisa. "Maaf Tuan. Apakah kita harus meninggalkannya di sini sendirian atau kita akan membawanya ke rumah sakit?" tanya Juan meminta tanggapan pada Sean. Bersambung.